Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel kesayangan kita ini, channel kisah-kisah Islami. Sebelumnya bagi teman-teman, sebelum saya menceritakan kisah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Apabila itu bermanfaat untuk kalian, silahkan di-share. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang orang yang soleh. Beliau bernama Zunnun al-Misri. Nama beliau adalah Sauban bin Ibrahim al-Ihmimi al-Misri, salah seorang yang terkenal dengan kezuhudan dan ketekunannya dalam beribadah. Beliau adalah penduduk Mesir. Beliau termasuk dari golongan Al-Mawali. Beliau memiliki kemahiran dalam berbicara dan bersyair. Beliaulah yang pertama kali menyampaikan tentang penertiban keadaan dan kedudukan para pejabat di Mesir. Kisah ini Zunnun bercerita bahwa ia keluar ke daerah Hijaz tanpa ditemani oleh siapapun. Di tengah perjalanan, aku terpaksa berhenti di tengah gurun, kata Zunnun. Bekalku hampir habis dan aku hampir saja mati kehausan. Hingga akhirnya aku menemukan satu pohon yang cukup rindang. Aku lalu berteduh di bawah pohon itu. Ketika aku mendekati pohon tersebut, aku menyibakkan ranting-rantingnya. Tanpa sadar, ranting yang kusibakkan menjatuhkan wadah bekal minumku, hingga air yang tersisa di dalamnya tumpah. Aku pun semakin putus asa dan yakin bahwa aku tak lama lagi akan mati kehausan. Aku berbaring di bawah pohon tersebut sambil menanti datangnya malaikat maut. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang yang merintih penuh kesedihan. Aku mendengar suara itu berkata, "Ya Allah, ya Rabb, jika keadaan ini mampu mendatangkan ridho-Mu, tambahkanlah agar Engkau semakin ridho kepadaku. Wahai Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang." Aku pun memaksa diriku untuk bangun dan mencari asal suara tersebut. Dengan terhuyung-huyung, Zunnun berjalan mencari asal suara tersebut. Akhirnya ia menemukan seorang laki-laki yang wajahnya cerah bersinar. Laki-laki tersebut terlentang di atas tanah, sedang beberapa burung pemakan bangkai berkerumun di sekitarnya dan sesekali mematuk dagingnya. Aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Lalu ia berkata, "Wahai Zunnun, bekalku telah habis, dan aku kehabisan air. Aku yakin tak lama lagi aku akan mati dan meninggalkan dunia fana ini." Aku duduk di atas kepalanya. Aku tak sanggup menahan tangis karena melihat keadaannya yang demikian memprihatinkan. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba senampan makanan terhidang di hadapan kami.
Tak lama kemudian tanah di sekitar kami terbelah dan memancar darinya sumber air yang begitu jernih. Warna airnya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Orang itu lalu berkata kepadaku, "Wahai Zunnun, makan dan minumlah, karena engkau harus pergi ke Baitullah. Akan tetapi aku ingin engkau membantuku menunaikan hajatku. Jika engkau bersedia melakukannya, sungguh pahala dan ganjaran darinya akan dilimpahkan untukmu." Zunnun pun bertanya, "Hajat apa itu?" Lalu ia pun berkata, "Jika aku mati, mandikanlah jasadku. Makamkanlah aku, agar jangan sampai jasadku dimakan oleh binatang buas atau burung pemakan bangkai. Dan lanjutkanlah perjalananmu menuju Baitullah. Jika engkau telah selesai menunaikan ibadah haji, lanjutkanlah perjalananmu ke kota Baghdad. Masuklah melalui gerbang Za'faron. Di sana engkau akan bertemu anak-anak kecil berbaju warna-warni yang sedang bermain. Di dekat mereka ada seorang pemuda yang usianya masih sangat muda. Ia tidak pernah lupa untuk selalu berzikir kepada Allah. Ia mengingatkan kainnya di pinggangnya dan menyampirkan kain yang lain di atas pundaknya. Pada wajahnya terdapat 2 tanda hitam, bekas air matanya yang selalu mengalir. Jika engkau telah bertemu dengannya, sampaikanlah salamku karena ia adalah putraku." Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, ia pun bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Saat itu pula ia meninggal dunia. Aku pun berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku memeriksa bekal yang aku bawa. Aku ingat bahwa aku membawa selembar kain, kata Zunnun. Lalu aku pun memandikan jenazahnya dan mengafaninya. Dengan kain yang aku bawa, kemudian memakamkannya di tengah padang pasir. Selanjutnya aku meneruskan perjalananku menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan menyempatkan diri berziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu aku segera melanjutkan perjalananku ke Baghdad. Hingga aku sampai di sana tepat ketika hari raya Idul Adha. Aku bertemu dengan anak-anak kecil yang sedang bermain. Pakaian mereka berwarna-warni seperti yang dikatakan orang tersebut. Lalu aku mendapati seorang pemuda yang diceritakan ciri-cirinya oleh orang tersebut. Tampaknya memang pemuda itu tidak pernah lalai dari mengingat Allah. Aku melihat raut wajah penuh kesedihan padanya dengan 2 tanda hitam bekas air matanya. Pemuda itu berkata, "Semua orang bersuka cita di hari raya, sedang bagiku cukuplah sukacitaku bersama Zat yang Maha Esa. Semua orang menghias baju mereka untuk hari raya, sedang bagiku cukuplah baju kehinaan dan lusuh. Semua orang telah membersihkan diri mereka untuk hari raya, sedang bagiku cukuplah aku membersihkannya dengan air mata." Aku pun mendekat dan mengucapkan salam kepadanya. Ia menjawab salamku dan berkata, "Selamat datang wahai utusan ayahku." Aku terkejut. Ternyata ia telah mengetahui siapa aku. Aku pun bertanya, "Siapa yang memberitahumu bahwa akulah orang yang diutus oleh ayahmu?" Ia pun berkata, "Tentu orang yang mengatakan bahwa ia telah dimakamkan di tengah gurun olehmu, wahai Zunnun. Apakah engkau mengira bahwa engkau benar-benar telah memakamkan jasad ayahku di tengah gurun itu? Demi Allah, ayahku telah diangkat ke Sidratul Muntaha. Akan tetapi rahasiakanlah ini, dan ikutlah aku menemui nenekku." Ia pun menarik tanganku menuju rumah neneknya. Sesampainya di rumah sang nenek, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tak lama kemudian keluarlah seorang nenek yang sangat tua. Ketika nenek tersebut melihatku, ia berkata, "Selamat datang orang yang diberikan kesempatan untuk melihat wajah putraku yang mulia."
Siapa yang memberitahumu bahwa akulah orang yang terakhir kali melihat wajah putramu? Tanyaku kepada nenek tersebut. Ia adalah orang yang telah memberitahukan bahwa kain kafannya telah dikembalikan kepadamu, wahai Zunnun. Demi Allah, kain kafan putraku diperlihatkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Wahai Zunnun, ceritakanlah bagaimana engkau memakamkan buah hati dan penyejuk mataku. Lanjutnya bertanya. Aku pun bercerita. Aku telah memakamkan jenazah putramu di tengah padang pasir, di antara bebatuan dan tanah gurun. Ia telah mendapat apa yang ia rindukan dari Robnya. Setelah mendengar apa yang aku katakan, nenek tersebut merangkul dan memeluk cucunya hingga aku tidak dapat melihatnya. Dan tiba-tiba ia juga menghilang. Pandangan mataku tak dapat menemukan apa-apa keduanya. Keduanya benar-benar telah menghilang dari hadapanku. Aku tak tahu apakah ia diangkat ke langit ataukah ia ditelan bumi. Aku terus mencari keduanya ke seluruh ruangan di dalam rumah. Namun aku tetap tidak menemukan mereka berdua. Tiba-tiba aku mendengar suara yang berkata, "Wahai Zunnun, jangan menghabiskan tenagamu untuk mencari mereka. Sungguh, para malaikat juga mencari mereka, akan tetapi mereka juga tidak dapat menemukan mereka berdua." Lalu kemana mereka perginya? Mereka berdua, kemana mereka perginya? Tanyaku penasaran. Suara itu menjawab, "Sungguh, para syuhada meninggal dunia karena pedang-pedang kaum musyrikin. Sedang mereka yang begitu mencintai Rob mereka meninggal dunia karena kerinduan mereka kepada Rob semesta alam. Mereka dinaikkan ke atas kendaraan yang terbuat dari cahaya menuju tempat yang disenangi di sisi Rob yang Maha Kuasa." Surat Al-Qamar 54-55. Zunnun pun berkata, "Aku segera memeriksa wadah bekalku, dan betapa takjubnya aku ketika mendapati kain yang telah aku gunakan untuk mengkafaninya telah kembali terlipat rapi seperti semula. Semoga Allah meridhoi mereka." Demikianlah kisah Zunnun, kisah orang yang soleh. Sebenarnya banyak kisah Zunnun ini. Mudah-mudahan di lain waktu, insya Allah, saya dapat menceritakan kisah-kisah Zunnun yang lain. Karena kisah-kisah Zunnun sungguh sangat menakjubkan. Demikianlah, semoga kisah ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.